2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Pandemi secara tidak langsung memaksa kita untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Salah satunya beradaptasi dengan teknologi. Mulai dari bekerja, belajar, hingga berbelanja, kini dapat dilakukan secara daring dari rumah. Lantas, bagaimanakah prediksi tren teknologi di tahun 2021 mendatang? Apalagi yang kita ketahui tahun depan vaksin sudah mulai didistribusikan. Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan beberapa ahli di bidangnya. Oke, yang pertama kita akan berbincang dengan Yuswo Hadi. Beliau adalah penulis buku dan juga peneliti perilaku konsumen. Oke Pak, ini kan di awal tahun kemarin Bapak sempat meneliti soal perilaku masyarakat di era new normal. Ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Kira-kira untuk di tahun 2021 mendatang akan seperti apa sih prediksi perilaku teknologi masyarakat kita? Apakah akan ada adaptasi-adaptasi baru atau seperti apa? Jadi teknologi-teknologi yang memungkinkan hygiene, teknologi yang memungkinkan low touch, ya less crowd, dan low mobility itu akan berkembang di tahun 2021 and beyond. Secara umum teknologinya sudah ada, tetapi akan mengalami proses percepatan. Ya, mungkin sebelum ini kita mengenal istilahnya teknologi 4.0 ya, atau industri 4.0 ya, AI, kemudian ada virtual reality, kemudian ada blockchain, kemudian ada big data. Itu akan prosesnya akan semakin cepat. AI misalnya ya, artificial intelligence, itu kita dulu mengatakan wah itu terlalu canggih gitu. Tetapi dengan adanya less crowd ekonomi dan low touch ekonomi, ya, di mana persentuhan itu, interaksi antar orang secara fisik itu semakin dihindari, maka robotik atau otomasi atau AI itu akan berubah lebih cepat. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol soal adaptasi teknologi masyarakat, selanjutnya kita akan melihat dari sisi keamanan cybernya. Karena semakin tinggi aktivitas digital ataupun aktivitas teknologi masyarakat, pastinya akan semakin besar pula ancaman yang menyertainya. Oke, Mas Ruby, jadi ini kalau kita bicara soal tren keamanan cyber di tahun 2021 mendatang, apa-apa aja sih dan sebagai masyarakat apa-apa saja yang juga mesti kita waspadai soal keamanan cyber sendiri? Depan 2021 ini mengingat vaksin sedang berjalan dan kemungkinan masih cukup panjang waktunya delivery dan pelaksanaannya. Itu kita lihat tren penggunaan media digital tetap masih akan tinggi. Nah, sehingga tetap harus diwaspadai yang terkait tadi penipuan online, ya, baik itu menggunakan meminta-minta OTP, lalu phishing, paling banyak juga phishing, lalu malware yang terinstall dari software-software yang tidak resmi, yang ilegal. Nah, itu banyak disusupi di aplikasi-aplikasi fintech yang ilegal. Nah, lebih banyak ke arah sana kalau saya lihat, antisipasinya adalah di masyarakat nih. Nah, itu dia dari Ruby Alamsyah. Jadi kita juga harus tetap mewaspadai ketika melakukan aktivitas digital ataupun aktivitas teknologi lainnya. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Google mengenai tren teknologi di tahun 2021. Oke Bu, ini sebagai salah satu perusahaan teknologi, kira-kira untuk tahun depan sendiri, Ibu Mega dan juga Google dan juga Cloud melihat tren teknologinya akan seperti apa? Kita lihat tren sekarang ini yang pasti digitalization akan berlangsung lebih gencar lagi dengan pandemi. Ya, kita sudah lihat dari berbagai sudut bahwa perusahaan atau perorangan memilih digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Apalagi pada saat saya bicara dengan beberapa CEO ya di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ada 2 hal yang saya lihat, yang saya mengungkapkan dalam sesi ini. Yang pertama, dengan digitalization, semua perusahaan terpaksa harus accelerate proses ini untuk tetap bisa bersaing. Dengan itu, kita harus adakan data yang mencukupi untuk mengenali customer ya, dan dengan ada data maka kita harus ada strategi untuk artificial intelligence, so security, kemudian AI akan lebih penting lagi untuk tahun depan. Itu prediksi kita dari Google.
Itu dia perbincangan dengan beberapa narasumber mengenai prediksi tren teknologi di tahun 2021 mendatang. Secara umum, percepatan adaptasi teknologi masyarakat masih akan terus terjadi di tahun 2021, mengingat pandemi yang juga diprediksi belum akan usai dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.